Hari ini isu Munaslup pun menerpa ya Partai Beringin ini ya di tengah gonjang-ganjing setelah pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan juga Hasto beserta 1.178 orang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Desas-desus isu yang tidak mengenakan kembali menerpa Partai Kuning berlambang pohon beringin. Setelah dulu ya di tahun 2024 ya di bulan Agustus 2024 terjadi peristiwa yang sangat cepat ya dengan lengsernya Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri pada tanggal malam ya tanggal 11 Agustus 2024 ya dengan membuat video singkat bahwa dirinya akan mengundurkan diri dan mekanisme pemilihan ketua umum akan diserahkan kepada musyawarah partai. Dan ternyata benar, tidak butuh waktu lama, kurang lebih 10 hari ya, tanggal 20 Agustus 2024 terpilihlah Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Partai Golkar lewat Munaslup ya. Munas yang sejatinya digelar di bulan Desember 2024 kemudian maju karena mundurnya Airlangga Hartarto yang tiba-tiba saja ya. Dan usut punya usut ternyata tumbangnya Airlangga Hartarto karena digergaji oleh tukang kayu. Siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan kali ini isu Munaslup juga kencang ya menerpa Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia ya. Isu ini kemudian mencuat ya bahwa ada beberapa kubu di tubuh Partai Golkar ya. Partai Golkar itu partai besar ya yang dikatakan punya beberapa senior yang cukup kubu-kubuan ya, apalagi setelah dualisme Partai Golkar antara Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono yang akhirnya berdamai dengan Islah di tahun 2015 dan menghasilkan ketua umum Setia Novanto. Itu pun kemudian tidak lama menjabat sebagai ketum ya, karena kemudian masuk penjara terkait kasus korupsi EKTP. Walaupun kita tahu Setia Novanto adalah tumbal politik di balik kasus tersebut ya. Memang bersalah Setia Novanto ini, tapi kemudian terkait siapa yang menerima suap dari korupsi EKTP itu semuanya dilimpahkan kepada Setia Novanto. Yang padahal di pengadilan Tipikor, Setia Novanto berkoar-koar siapa saja yang menerima uang suap tersebut ya. Namun pada akhirnya ya hanya Setia Novanto lah yang menjadi dilimpahkan semua ya terkait EKTP ini ke Setia Novanto dan beberapa orang yang saat ini masih buron. Kembali ke isu Munaslup ini yang kemudian langsung dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Pak Idrus Marham ya, mantan sekjen legend Partai Golkar yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial dan juga mantan narapidana korupsi. Ya, jadi nggak usah takut, memang fakta ya Pak Idrus Marham ini mantan koruptor ya. Ya, dia sudah menjalani masa hukuman dan sudah bebas dan sekarang masuk lagi ke Golkar menjadi elit di Partai Golkar ya, wakil ketua umum ya. Dan membantah bahwa isu tersebut tidaklah benar ya, bahwa kemudian ini upaya untuk memecah belah Golkar dan lain sebagainya. Apapun itu yang jelas memang terpilihnya Bahlil Lahadalia jelas memang ada kaitannya ya saat itu dengan kedudukan Presiden Jokowi yang masih menjabat sebagai presiden ya. Apalagi tidak masuk akal ya Airlangga Hartarto ya, ketua umum partai yang disebut berhasil ya karena mengantarkan partai menduduki posisi runner up, kemudian kenaikan kursi di DPR ya dari sekitar 80 kursi menjadi 102 kursi dengan capaian yang luar biasa, kemudian harus mundur secara tiba-tiba ya. Paling tidak kalaupun mau diganti ya menunggu bulan Desember 2024 lah ya, sesuai jadwal Munas yang disepakati ya. Bahkan sebenarnya hampir semua mayoritas DPD Partai Golkar itu memberikan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk maju lagi sebagai ketua umum Partai Golkar ya. Namun di bulan Agustus 2024 ya, hampir 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 10 ya, menjelang tanggal 11 dini hari, tiba-tiba beredar video Airlangga Hartarto mengundurkan diri. Ini kan luar biasa, kejadiannya sangat cepat ya, dan kemudian
isu bahwa Bahlil akan menggantikan ternyata benar ya. Kemudian hanya ada satu calon ketua Partai Golkar yang kemudian mendaftar dan memenuhi syarat sebagai calon ketua umum, yang akhirnya terpilihlah Bahlil Lahadalia sebagai menjadi ketua Partai Golkar secara aklamasi. Ya karena cuma satu calon, ya masa iya kayak ini ya. Kemudian hari ini isu Munaslup pun menerpa ya Partai Beringin ini ya, di tengah gonjang-ganjing setelah pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan juga Hasto beserta 1.178 orang lainnya yang juga mendapatkan amnesti ya. Ada Julianus Pangaonan ya, yang merupakan terdakwa kasus ITE dan juga pornografi ya, terkait foto Pak Jokowi dengan Nikita Mirzani pada tahun 2015 silam. Kemudian ada Gus Nur ya, yang juga mendapatkan amnesti walaupun Gus Nur sudah bebas bersyarat beberapa bulan yang lalu. Namun kemudian saat ini mendapatkan amnesti, artinya sudah selesai ya masa hukumannya dihilangkan ya dengan adanya amnesti itu. Dan kalau kasus Gus Nur kita tahu ya kan, gara-gara Gus Nur membuat podcast dengan Bambang Trimulyo dan melakukan mubahalah ya. Sebenarnya ya pada ujungnya ada kaitannya juga ijazah palsu Jokowi yang kemudian di tahun 2023 diputus di Pengadilan Negeri Surakarta, yang ya seperti itulah ya. Kembali lagi ke Partai Golkarnya, ini partai unik ya, partai besar ya, partai yang sudah ada sejak zaman Orde Baru ya. Bahkan Golkar inilah yang dulu di zaman Orde Baru memonopoli kehidupan perpolitikan ya. Karena saat itu Golkar tidak disebut partai, tapi jelas alat bagi Presiden Soeharto untuk terus berkuasa ya. Bahkan sejak pemilu 1972 ya, pertama ya, itu kan Golkar selalu menang, bahkan terakhir itu lebih dari 60% ya kemenangan Golkar di parlemen ya. Makanya luar biasa ya. Bahkan di tahun pemilu 99 saja Golkar kemudian kalah, itu pun posisi kedua setelah PDIP. Kemudian di pemilu 2004 Golkar menduduki posisi pertama ya, luar biasa ya. Dan kemudian Golkar konsisten di posisi runner up ya sejak pemilu 2009, 2014 ya, kemudian 2019 dan 2024 Golkar di posisi kedua ya sebagai runner up di pemilihan legislatif ya. Ini luar biasa sebenarnya. Jadi partai besar yang memang selalu diobok-obok ya. Dan memang apa yang terjadi dualisme ya antara Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono juga tak lain juga adalah ulah Jokowi di tahun 2015 silam ya. Kemudian juga bagaimana Erlangga Hartarto dipaksa ya, tebang ya secara paksa, dan kali ini Bahlil pun diisukan akan dimunaslupkan. Tapi wajar saja lah ya, bisa dikatakan presiden ya, menjabat siapapun itu pasti menginginkan ketua umum partai politik adalah orang-orang yang loyal kepada dirinya atau kepada koalisinya ya. Bagaimana fakta yang kita lihat, bagaimana dalam suasana awal-awal kabinet ya, seorang Bahlil Lahadalia ketika menyalami Pak Prabowo Subianto biasa saja, tapi ketika mau menyalami Wapres ya Gibran Rakabuming Raka sampai menunduk-nunduk mau cium tangan. Ini kan ada apa? Kok sebegitunya? Kalaupun seharusnya itu bagian dari adab ya, seharusnya kemudian dihormati dan dicium tangan. Ini Pak Prabowo secara usia lebih senior ya, lebih dari 70 tahun ya, apalagi itu presiden ya, posisinya lebih tinggi daripada wakil presiden. Ini aneh ya, kok ke Mas Gibran ya, yang secara usia juga lebih muda dibandingkan Pak Bahlil Lahadalia, itu kok sampai mau cium tangan, tapi ke Pak Prabowo biasa saja. Ini kan juga menunjukkan ya, ini Bahlil menunjukkan rasa terima kasih bahwa siapalah bos sebenarnya yang mengantarkan posisinya sebagai ketua Partai Golkar ya. Dan kali ini isu munaslup ini apakah akan benar-benar terjadi di tubuh Partai Golkar ya, karena kita lihat pengaruh Pak Jokowi sudah tidak ada lagi ya di Partai Golkar, apalagi isu-isu yang mengatakan Pak Jokowi akan menduduki ketua Dewan Pembina di Partai Golkar ternyata tidak bisa ya, karena bagaimanapun Golkar masih punya senior-senior sekelas Abu Rizal Bakri, Agung Laksono, Akbar Tanjung, Yusuf Kala, termasuk Luhut bin Sarpanjaitan dan lainnya yang punya proteksi untuk kemudian tidak serta-merta yang kemudian orang yang baru masuk bergabung menjadi partai langsung menduduki jabatan-jabatan strategis setara Dewan Pembina. Nah, ini kan luar biasa ya. Bahkan kemudian yang dikatakan
itu tidak terjadi ya. Nah, dan apa yang disebutkan oleh Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji bahwa Golkar punya sistem kultur stelsel bahwa siapapun yang masuk Golkar itu tidak langsung otomatis menjabat menduduki posisi yang sangat tinggi ya, walaupun ada beberapa kasus sebagai contoh Ridwan Kamil ketika bergabung ke Golkar langsung mendapatkan jabatan sebagai wakil ketua umum, tapi kan tidak langsung posisi yang paling atas tertinggi ya, tapi dan itu pun karena posisi Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, provinsi yang menjadi potensial Partai Golkar untuk memenangkan pileg ya, dan posisi Golkar Jawa Barat cukup kuat ya. Jadi wajar saja Ridwan Kamil dijadikan wakil ketua umum ya. Tapi untuk Jokowi ya tunggu dulu ya. Dan kali ini apakah isu Munaslup Partai Golkar akan terjadi, dan apakah di bulan Agustus ini akan terjadi gonjang-ganjing seperti bulan Agustus 2024 tahun lalu ya. Erlangga terdongkel ya, dan apakah ini juga akan terjadi pada Bahlil Lahadalia atau ini hanya isu-isu belaka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.